31 Action, welcome to pradiptatama.fm, podcastnya anak suan sayang, hits abis, let's talk with us. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi dengerin atau lagi nonton podcast kita. Rasanya kita udah lama gak ketemu gak sih? Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali saya Farah Dikatanaya atau biasa dipanggil Ayah bisa menemani kalian di podcast episode kedua kita kali ini. Di podcast kali ini pasti bakal seru banget loh. Buat kalian yang bertanya-tanya nih, kenapa sih seru? Emangnya ada apa sih bisa seru? Jadi kita bakal collab sama Pick Air. Yeay! Dan kita bakal ngebahas tentang mental health. Pastinya kalian udah gak asing kan sama mental health. Secara udah banyak banget nih yang ngebahas. Dan di sini kita bakal mencoba buat ngebahas dan sharing-sharing bareng kalian. Kebetulan di depan saya sudah ada narasumber kita dari Pick Air nih. Hai. Halo. Boleh perkenalan dulu gak namanya siapa? Jadi namaku Novena Maria Pawestri Utami, aku biasa dipanggil Novena. Hai Novena. Hai. Gimana kabarnya Novena? Baik, Ayah sendiri gimana nih? Alhamdulillah. Gimana sekolahnya Noven? Mantap. Mantap. Novena boleh tahu gak sih di Pick Air ini Novena jabatannya menjadi apa? Nah, aku sendiri jadi wakil ketua. Wih, keren banget ya teman kita yang satu ini. Novena, barangkali nih teman-teman kita di luar sana ada yang belum tahu Pick Air itu apa sih? Boleh dikasih tahu gak sih penjelasan dikit gitu? Pick Air itu apa? Jadi Pick Air itu adalah pusat informasi dan konseling remaja. Di sini tugas Pick Air itu pelayanan dan konseling kepada seluruh warga sekolah. Oke, jadi Pick Air itu tugasnya seperti BK tapi dari siswa sendiri ya? Betul. Oke, aku mau tanya dong Noven, Pick Air di SMA Negeri 1 Sleman ini tuh kayak gimana sih keadaannya? Jadi Pick Air di SMA 1 Sleman ini masih tergolong ke dalam organisasi baru. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin gak tahu atau belum tahu nama Pick Air SMA 1 Sleman itu apa, namanya adalah Catra Diwangsa. Catra Diwangsa sendiri memiliki makna pengayom yang bersahabat. Artinya kita harus bisa mengayomi sesama kita dengan tujuan supaya kita bisa lebih akrab, terus kita mengenal karakter satu sama lain dan nanti timbul rasa saling percaya. Wih, keren banget ya nama dan makna dari Pick Air SMA Negeri 1 Sleman ini. Dengan nama yang sekeren itu, boleh tahu gak sih divisi sama strukturnya di Pick Air ini tuh kayak gimana? Jadi divisi di Pick Air itu ada 6. Yang pertama adalah Badan Pengurus Harian, terus ada Pendidik Sebaya, ada PSDM, Konselor Sebaya, ada Media dan ada Humas. Oh, ada divisi konselor sebaya nih Noven ya? Ya, ada. Aku penasaran nih sama divisi konselor sebaya. Aku boleh tanya-tanya lebih lanjut ya tentang divisi ini? Aku mau tanya dong, divisi konselor sebaya ini itu tugasnya kayak gimana sih? Jadi tugasnya itu menjadi pendengar yang baik buat teman-teman yang mau curhat, mau berkeluh kesah. Kita juga membantu teman-teman untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang teman-teman sedang hadapi. Terus kita juga merujuk teman-teman untuk datang kepada yang lebih ahli atau yang lebih profesional jika masalah yang teman-teman hadapi ini di luar dari batas kemampuan konselor. Oke, berarti divisi konselor ini itu bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi tempat cerita yang baik buat kalian nih yang mencari jalan tengah, yang mencari jalan keluar dari masalah-masalah kalian. Boleh loh kalian coba konseling ke divisi konselor nih. Pastinya Noven, udah banyak kan yang konseling ke divisi konselor? Ya, banyak dong. Aku boleh tahu gak sih teman-teman kita nih kalau cerita ke divisi konselor tuh cerita apa sih? Jadi ada beberapa teman-teman nih yang curhat ke divisi konselor. Contohnya tentang depresi, terus stres, terus insecure, terus anxiety, terus ada hubungan yang toksik, terus terkena bullying gitu. Wah, ternyata banyak juga masalah teman-teman kita, apalagi tentang mental health atau kesehatan mental. Aku boleh tahu gak sih, menurut Novena sendiri nih, definisi atau makna mental health atau kesehatan mental buat Novena sendiri itu apa sih? Nah, jadi menurut pendapatku sendiri nih, kesehatan mental itu adalah ketika kita sedang bahagia, terus kita merasa nyaman, kita aman, terus kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, terus kita juga bisa memanfaatkan
potensi kita semaksimal mungkin dan juga menjalin hubungan yang positif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita kan udah dengar ya definisi atau makna mental health buat Novena sendiri nih. Pastinya Novena bisa dong menanggapi statement-statement yang bakal aku kasih nih. Jadi Novena, aku bakal ngasih 2 statement atau topik-topik bahasan seputar mental health yang suka diperbincangkan, yang suka diperdebatkan sama orang-orang di luaran sana. Dan aku bakal minta kamu buat menanggapi statement-statement yang bakal aku kasih nih. Novena siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Statement pertama. Bagaimana pendapat Anda mengenai stigma yang mengitari kesehatan mental bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental dianggap mencari perhatian? Nah, jadi menurut pendapatku tentang seseorang yang mempunyai gangguan mental itu sok cari perhatian itu tentunya salah ya. Ketika orang-orang itu mempunyai gangguan mental, jadi mereka itu butuh dukungan dari orang-orang sekitarnya. Terus mereka juga ingin dihargai, ingin didengar pendapatnya. Terus ketika kita bilang mereka itu sok cari perhatian, itu tentunya salah banget ya. Karena kita gak tahu nih apa yang sedang dirasain orang lain. Terus mental orang lain itu kan gak sama ya, semuanya itu beda-beda. Ada mungkin yang kurang kuat atau mungkin ada yang kuat banget nih. Nah terus jangan sampai kita itu ngejudge orang-orang yang benar-benar mempunyai gangguan mental. Nanti mereka malah susah untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan sesamanya karena mereka merasa tidak dihargai gitu. Oke, sebenarnya teman-teman yang kalian anggap mencari perhatian itu tuh bukan maksudnya kayak caper atau ke hal-hal negatif gitu ya. Tapi mereka tuh pengen lebih mencari perhatian tuh kayak pengen didengar atau karena pengen didukung sama kalian tuh yang didengerin, yang dikasih cerita sama mereka-mereka itu. Jadi gitu ya. Oke, Novena, kita lanjut ke statement kedua atau statement terakhir nih. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental menurut Anda? Nah, jadi di masa pandemi saat ini kita itu kan jarang ya untuk keluar rumah. Nah, jadi kita berinteraksi lewat media sosial. Menurut pendapatku sendiri, media sosial itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Kita nemuin banyak kasus nih di media sosial, contohnya cyberbullying. Kita nggak tahu nih, ternyata apa yang kita ketik ke orang lain itu ternyata menjatuhkan mental seseorang. Terus membuat mereka itu nggak mau berinteraksi dengan sesamanya lagi dan nggak mau menghadapi dunia nyata gitu. Terus dengan seperti itu, dia itu menjadi panik, cemas yang berlebihan, terus jadi ada panic attack. Terus buat teman-teman nih yang mungkin mau komen atau mau ngetik sesuatu ke teman-temannya, mending dipikir 2 kali dulu ya. Soalnya kita nggak tahu apa yang kita ketik itu mungkin bisa jadi menjadi ini buat menjatuhkan mental orang lain gitu. Buat orang sedih ya. Iya betul Mbak. Ya, teman-teman buat kalian nih yang pengen berkomentar atau memberi saran di sosial media itu dimohon buat menyaring kata-katanya, dimohon buat berpikir berulang-ulang kali karena kita nggak tahu seseorang itu hatinya seperti apa, mentalnya seperti apa. Bisa aja ketikan kita yang kita kasih di sosial media itu bisa melukai hati mereka gitu ya. Oke, kita bisa tarik kesimpulan berarti bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang bisa anggap remeh ya Novena ya. Betul. Menurut Novena nih aku tanya lagi. Penting gak sih adanya edukasi kesehatan mental untuk remaja? Menurut pendapatku, edukasi kesehatan mental untuk remaja itu sangat penting. Karena pada masa remaja itu mereka sedang mencari jati diri, terus mereka sering merasakan takut, cemas, atau mungkin mereka mengalami trauma yang mungkin mengkhawatirkan masa depan mereka. Terus di masa ini juga remaja itu mengalami masa transisi menuju dewasa. Dan di masa ini mereka itu banyak banget menerima tantangan-tantangan baru. Mungkin di masyarakat luar sana kesehatan mental itu masih menjadi hal yang tabu ya. Mungkin kayak udahlah gak usah dipikir. Tapi dengan adanya edukasi untuk remaja, itu membuat penerus bangsa ini jadi ngerti apa sih kesehatan mental itu sebenarnya. Terus
kesehatan mentalku itu berarti gak sih bagi aku gitu. Oke teman-teman, kita berdoa aja ya, semoga orang-orang di luar sana nih yang aware, yang care sama kesehatan mental itu bisa ngasih edukasi lebih buat kita nih. Gak harus khusus buat remaja, karena yang bisa mengalami kegangguan mental ini tuh gak cuma remaja ya teman-teman, pastinya semua orang, semua usia, semua generasi pastinya bisa kena gangguan kesehatan mental ini. Semoga orang-orang di sana yang aware, yang care sama kesehatan mental bisa ngasih edukasi yang lebih ya buat mental health ini gitu. Novena, sekarang bisa gak sih kasih tips atau cara buat menjaga kesehatan mental buat teman-teman kita nih di luar sana? Nah, aku ada beberapa tips sederhana yang mungkin bisa menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama itu memberikan kata-kata semangat atau kata-kata positif kepada diri sendiri. Dengan itu, diri ini tuh jadi kena dampaknya. Dan sebaliknya ketika kita ngomong hal negatif ke diri kita, efeknya juga jadi negatif ke diri kita. Terus yang kedua itu melakukan hal positif untuk orang lain. Dengan berbagi, terus memberikan salam, sapa, senyuman itu juga berdampak baik untuk diri kita. Terus mensyukuri hal-hal yang ada. Kita juga bisa nih mencatat beberapa hal yang patut kita syukuri. Contohnya nih ada mungkin kita mendapat teman-teman yang baik, terus kita mendapatkan orang tua yang baik, terus orang-orang yang peduli sama kita. Terus yang terakhir ada istirahat dan tidur di tepat waktu. Oke, jadi kita udah menanggapi nih, lebih tepatnya Novena ya. Novena sudah menanggapi statement-statement yang aku kasih, dimulai dari stigma kalau cerita tentang mental health-nya itu mencari perhatian sama pengaruh sosial media ke kesehatan mental. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa mental health itu tidak bisa kita anggap remeh ya teman-teman, sekali lagi. Terus juga tadi yang dibilang Novena nih, dengan cara sederhana menyemangati diri, memberi kata-kata positif buat diri sendiri, itu tuh salah satu cara yang sederhana buat menjaga kesehatan mental kita nih. Oh iya, tadi kan kita ada mention di PKR ini tuh ada divisi konselor ya. Aku boleh dikasih tahu gak sih waktu-waktu yang tepat gitu buat kita konseling tuh kapan sih? Nah, jadi divisi konselor ini menerima curhatan teman-teman itu setiap waktu ya, kapan aja, mungkin bisa dari chat WhatsApp atau DM di Instagram atau mungkin ketemuan gitu. Berarti 24 jam ya? Ya, betul. Oke. Mungkin ada beberapa orang nih Novena yang belum tahu siapa sih di balik divisi konselor ini. Boleh dikasih tahu nggak sih orang-orang di balik divisi konselor ini supaya lebih mudah untuk dihubungi saat mau konseling? Nah, di divisi konselor ini ada 4 orang ya. Yang pertama ada Mbak Ayudia, terus ada Wiwit, Teresia Wiwit, terus ada Krisna, terus ada Arifa gitu. Oke, kalian kalau yang mau konseling ke divisi konselor bisa menghubungi orang-orang yang tadi namanya sudah disebut Novena. Ataupun kalian kalau misalnya mau info-info lebih lanjut nih dari PIKR, kalian boleh loh follow Instagram PIKR di mana? Di @pikr.catradiwangsa. Oke, jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, aku udah puas di Novena. Kita udah berbincang-bincang, kita udah sharing-sharing tentang kesehatan mental itu apa menurut Novena, sampai kita dikasih tips dan cara buat menjaga kesehatan mental nih buat Novena. Sekarang giliran kalian nih yang tanya-tanya buat ke Novena. Kemarin kita udah bikin question box di Instagram dan kita juga udah pilih beberapa pertanyaan yang menarik nih buat dijawab sama Novena. Novena siap? Siap dong. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Waduh, pertanyaannya bahasa Inggris ya. Gak apa-apa dong. Mem Nur, kalau lihat ini, kalau saya pronounce-nya salah, maaf ya Mem. Menurutmu, how to overcome self-harm and how to be a good listener to someone? Nah, itu yang pertama tadi, bagaimana sih cara mengatasi self-harm ya? Yang pertama itu meminta atau mencari bantuan orang lain. Mungkin bisa ngobrol dengan orang lain, terus mungkin fokus kita ke hal yang buruk tadi itu
bisa berubah, mungkin mencari kesenangan yang positif ya dengan orang lain. Terus yang kedua itu meyakinkan diri sendiri untuk tidak melakukan self harm. Terus yang ketiga itu datang ke orang yang lebih profesional supaya kalian itu diberi masukan, diberi saran gitu. Terus tadi bagaimana sih cara menjadi pendengar yang baik? Yes. Itu tuh yang pertama, jangan menyela pembicaraan lawan kalian. Terus yang kedua itu selalu perhatikan ketika lawan bicara kalian ngomong. Jadi mereka itu merasa dihargai. Terus itu jangan alihkan topik pembicaraan. Lalu yang terakhir itu beri saran secukupnya gitu. Oke, kalian nih yang kalau ada yang pengen menjadi good listener buat teman-teman kalian nih, kalian bisa loh mengaplikasikan atau menerapkan nih tips-tips yang udah dikasih sama Novena. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Kasih tahu dong Kak, cara untuk terjauh dari sikap insecure. Jadi cara untuk terjauh dari sikap insecure yang pertama itu selalu berpikiran positif. Mensyukuri hal yang ada di diri kamu itu sangat penting ya. Terus biasanya itu kalau kita bikin kesalahan, kita itu biasanya langsung menyalahkan diri sendiri. Kayak, aku kok gini ya, aku kok gitu ya. Padahal dengan cara memaafkan diri sendiri itu, pikiran kita jadi lebih terbuka, lebih positif. Terus bersyukur nih dengan apa yang kita dapetin. Terus juga yang kedua, menjauhi teman-teman yang toksik. Mungkin di sekitar kita ini ada ya teman-teman yang toksik. Nah itu membuat kalian itu jadi merasa insecure, merasa aku kok jadi gini ya. Nah terus yang ketiga itu berbicara dengan orang yang menghargai kalian. Yang keempat atau yang terakhir nih, melakukan hal-hal yang kalian suka seperti hobi. Misal hobinya itu sepedaan atau berenang atau main game, ya lakukan aja itu selagi hal itu positif gitu. Nah buat kamu nih yang ngasih pertanyaan, berarti kamu lagi insecure ya. Kamu jangan insecure, kamu tuh cakep kok. Kamu tuh harus self love. Oke gak Noven? Oke. Terapin tips-tips yang udah dikasih Noven ya. Oke, makasih. Sama. Pertanyaan ketiga, ini terakhir nih. Tips mengatasi burnout dong Kak. Nah tipsnya itu yang pertama itu ada istirahat. Mungkin istirahat itu bisa tidur, terus baca-baca buku, atau hobi nih, melakukan hobi kalian. Terus yang kedua itu ada liburan. Mungkin kalian tuh stres ya, mungkin ngerjain tugas, terus nanti stres. Nah, mungkin kalian bisa liburan nih, mungkin sama keluarga atau sama teman-teman terdekat nih bisa. Terus yang terakhir ada curhat ke orang-orang terdekat. Itu tuh apa sih yang kalian rasain saat ini? Mungkin capek, ya curhat aja. Aduh aku capek deh hari ini, ngapain aja gitu. Tuh kalian yang lagi burnout bisa dong healing. Healing Sama temen, sama bestie, sama keluarga. Healing guys. Oke, makasih ya Noven udah menjawab pertanyaan yang udah dikasih sama teman-teman nih. Ya, sama-sama. Aduh seru banget ya obrolan kita kali ini, tapi sayang kita harus undur diri nih. Buat kalian yang dengerin di Spotify jangan lupa follow dan like ya. Buat kalian yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe dan like juga. Oh iya buat kalian yang kalau belum nonton atau dengar podcast episode pertama kita jangan lupa nonton atau dengerin ya di YouTube sama Spotify kita. Saya Aya, Saya Novena. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.